Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Kali ini aku akan melanjutkan cerita dari The Daily Life of the Imbo Talking episode ke-7 dan ke-8 season 2. Bagi yang penasaran, simak ya. Kita beralih ke keluarga Sunrong. Sunrong yang selalu bergelimang harta dan terkenal dengan kekayaannya, kini harus menelan kepahitan. Grup tirai air keluarga Sunrong kini sedang terlilit hutang yang sangat besar. Dan semua asetnya tidak cukup untuk melunasi hutang yang telah jatuh tempo. Kini seluruh aset milik keluarga Sun disita. Setelah kejadian bangkrutnya keluarga Sun, kini Wang Ling DKK sedang berlibur di kampung halaman milik Sunrong. Sunrong yang terkenal dengan gemerlap harta yang berlimpah, kini hanya bisa hidup di dalam gua, seperti zaman dulu. Sunrong bercerita kepada teman-temannya, yang mana grup tirai air merupakan perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, obat-obatan. Namun karena akhir-akhir ini nilai total pisionik turun, menyebabkan gagal panen. Keluarga Sun yang notabene merupakan keluarga yang berjiwa semangat tinggi, tidak masalah jika keluarga mereka harus berjuang dari nol lagi. Karena dulu keluarga Sun juga merintis usaha dari bawah. Kita pindah di keluarga Presiden Tang. Keluarga Tang sedang berbahagia karena berkat dari rencana Tuan Richman yang telah membantu rencananya untuk menjatuhkan saham perusahaan grup tirai air milik keluarga Sun. Ternyata keluarga Tanglah dalang dari bangkrutnya keluarga Sun, yang mana keluarga Tang menyebarkan informasi hoax dan membeli saham dari pemegang saham secara diam-diam dengan harga yang sangat rendah. Sebenarnya ada permainan teknik spiritualnya juga, yang mana keluarga Tang harus tetap berhati-hati karena gunung milik keluarga Sun yang menjadi sumber utama untuk pengairan masih memiliki nadi dan masih bisa hidup kapan saja. Kita kembali ke keluarga Sun. Ayah Sun bercerita jika dulu grup tirai air merupakan perusahaan yang sangat besar dan memiliki puluhan ribu karyawan. Sunrong juga bercerita kepada Wang Ling jika ini merupakan gunung milik keluarga Sun yang menjadi inti dari suksesnya grup tirai air. Gua yang mereka tempati saat ini, dulu di depannya ada air terjun yang sangat megah, namun kini hanya tersisa sedikit air terjun, bahkan kolam pada dasar air terjun juga hampir kering. Karena merasa tersentuh, Wang Ling pun akan membantu keluarga Sun. Hari semakin larut, Wang Ling DKK pun memutuskan untuk berpamitan dengan Sunrong untuk pulang. Saat mereka sedang berada di dalam kereta api, mereka tak sengaja melihat siaran berita mengenai perusahaan keuangan Tang yang akan mengakuisisi grup tirai air milik keluarga Sun dengan harga 140 miliar pisionik. Dan upacara serah terima akan diadakan di Gua Tirai Air. Ahli waris dari kedua keluarga juga harus menandatangani sumpah darah pada saat upacara penggabungan. Teman-teman Wang Ling merasa kesal mendengar berita tersebut. Karena merasa kesal, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke gunung milik Sunrong. Tamu undangan juga sudah mulai berdatangan, termasuk Wang Ling DKK. Dan teman-teman Presiden Tang juga datang. Upacara pembukaan akuisisi pun dibuka, yang mana kedua belah pihak ahli waris akan segera menandatangani sumpah darah. Di sisi lain, Wang Ling DKK terlihat dihadang oleh teman-teman Presiden Tang. Perkelahian pun terjadi. Kita kembali ke upacara. Terlihat Presiden Tang sudah melakukan perjanjian darah. Sekarang giliran Sunrong. Namun saat Sunrong akan melakukan perjanjian darah, tiba-tiba saja Wang Ling muncul dan membawa Sunrong pergi. Namun sayang, usaha Wang Ling itu gagal karena ternyata keluarga Sun dan keluarga Tang sudah membicarakan hal ini terlebih dulu. Pada saat itu, keluarga Tang datang untuk membicarakan akuisisi di grup tirai air yang awalnya Sunrong menolak keras. Kerjasama tersebut akhirnya luluh karena menurut ayah Sunrong itu merupakan jalan satu-satunya supaya keluarga mereka bisa kembali sejahtera. Masih banyak keluarga dan kerabat yang harus mereka tolong. Dan kini semua ada di tangan Sunrong, karena Sunrong lah satu-satunya pewaris tirai grup air.
Karena merasa kasihan melihat perjuangan sang ibu dan ayah, Sunrong dengan berat hati pun merelakan kebahagiaannya sendiri demi menandatangani perjanjian akuisisi kedua belah pihak perusahaan. Wang Ling DKK pun terheran dan merasa kecewa melihat keputusan dari Sunrong. Di sisi lain, Wang Ling sedang melakukan sesuatu. Ternyata ia menarik sosok iblis kuno yang menyerap nadi bumi, yang mana itu merupakan penyebab berhentinya air terjun milik keluarga Sun. Dengan penuh kekuatan, Wang Ling pun menarik iblis cacing tersebut karena ia sudah berjanji kepada Sunrong bahwasannya ia akan membantu Sunrong untuk mengatasi masalah ini. Di sisi lain, terlihat Sunrong akan melakukan perjanjian darah. Namun saat akan menempelkan jarinya, tiba-tiba saja terjadi ledakan yang sangat besar, yang mana itu merupakan air terjun gunung yang telah kering. Keluarga Tang pun terkejut melihat kejadian itu, ditambah lagi saham milik keluarga Tang juga turun secara drastis. Nah, saham milik keluarga Sun malah kembali naik dan stabil. Zozi selaku seseorang yang berpengaruh dalam penataan kestabilan bumi pun datang dan memberitahukan jika ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi, yang mana keluarga Tang melakukan kecurangan dengan bekerja sama dengan iblis untuk menjatuhkan keluarga Sun. Kini nadi air terjun pun bangkit kembali. Adegan berpindah di konferensi Pedang Roh. Juri dalam kompetisi tersebut pun ada 4, yaitu Zozi, Direktur Xi, Lin Juan, dan Hanser. Sunrong yang mewakili sekolah menunjukkan aksi, namun saat Sunrong akan menunjukkan aksinya, Direktur Xi malah meremehkan Sunrong karena konferensi Pedang Roh dulu dan menghina keluarga Sunrong yang telah bangkrut. Namun Sunrong menghiraukan hal tersebut. Kini ia akan menampilkan pedang pusaka milik keluarga Sun, yaitu tarian putaran Aohai. Dengan epik, Sunrong pun memperlihatkan aksinya. Namun di sisi lain ada seseorang yang akan menggagalkan aksi tarian pedang roh Sunrong. Wang Ling pun mengetahui jika ada sesuatu hal yang ganjal oleh tarian pedang milik Sunrong. Saat pedang diterbangkan, ternyata pedang tersebut jatuh hampir mengenai Direktur Xi dan hampir saja membunuh Sunrong sendiri. Zozi pun mengatakan jika tarian pedang Sunrong terlalu berbahaya. Sunrong pun merasa sedih dan Sunrong telah turun dari panggung. Lin pun menyuruh Sunrong untuk merawat pedang rohnya supaya pedang rohnya dapat dikendalikan. Wang Ling pun menenangkan Sunrong karena sebenarnya Wang Ling mengetahui jika kejadian tadi ada yang ganjal. Di sisi lain, ternyata pertandingan tersebut disiarkan secara langsung. Para tim streaming pun kaget karena insiden Sunrong yang menonton live streaming mereka malah meningkat secara drastis. Kontestan berikutnya merupakan Gua Hao dan Chen Zhao. Mereka akan memperlihatkan aksinya dengan menutup mata. Namun lagi-lagi Direktur Xi pun meremehkan Chen Zhao dan Gua Hao karena tidak mampu memanggil pedang roh yang lengkap dan hanya mampu mengeluarkan 2 tangannya saja. Sosok misterius pun masih mengintai kompetisi pedang roh, yang mana kini giliran Chen Zhao yang akan digagalkan aksinya. Ternyata benar ketika Gua Hao mengarahkan pedangnya ke kepala Chen Zhao, seketika itu juga kepala Chen Zhao terluka karena terkena pedang. Saat Wang Ling melihat siaran ulang, merasa ada sesuatu yang ganjal. Komentar dari netizen pun membanjiri siaran saat itu. Kontestan selanjutnya dalam kompetisi pedang roh ialah Isabel. Melihat aksi Isabel, para juri dan para penonton takjub karena Isabel menggunakan ribuan pedang terbang. Direktur Xi pun memuji kehebatan dari Isabel, yang mana Isabel selalu mengikuti perkembangan zaman. Ia menganggap jika metode lama sudah ketinggalan zaman. Chen Zhao yang kepalanya terluka kini sudah diobati dan kembali duduk bersama dengan Sunrong. Kontestan selanjutnya merupakan Lin. Karena Lin ini tidak menggunakan kacamata, semua orang pun pangling melihat kecantikan dari Lin. Lin pun menunjukkan aksi tarian pedang rohnya yang sangat epik. Karena kecantikan dan pertunjukan dari Lin menarik banyak orang untuk menonton live streaming, bahkan penonton mencapai 500 juta.
Namun sosok misterius yang mengganggu jalannya acara pedang roh pun mengganggu aksi dari Lin juga. Saat itu, Lin sedang memperlihatkan aksi dengan permainan api. Lin tidak dapat mengendalikan api dengan baik dan bahkan kobaran api malah semakin besar. Teman-teman yang melihat kejadian tersebut merasa ada sesuatu hal yang janggal, terutama Sunrong. Saat itu, kobaran api semakin besar dan hampir saja mengenai Lin. Dengan segera, Sunrong menolong Lin dan membangkitkan pedang roh milik Sunrong. Kini mereka berkolaborasi, yang mana Sunrong memadamkan api dan Lin melanjutkan pertunjukannya. Karena kolaborasi mereka, para juri dan para penonton pun takjub melihat performa mereka. Bahkan kini penonton live streaming bertambah mencapai 1 miliar penonton. Karena merasa geram karena aksi dari Sunrong dan Lin, sosok misterius pun keluar dan ternyata ia adalah Richman. Richman sudah merencanakan untuk menyerap energi dari live streaming dan sekarang ia mengeluarkan teknik iblis manipulatif besar-besaran. Ia ingin semua manusia di dunia ini tunduk di bawah kendalinya Richman, terutama orang-orang yang menonton live streaming. Semua orang telah tersihir oleh kekuatan dari Richman, kecuali Lin, Sunrong, dan Wang Ling. Kini Wang Ling mengeluarkan teknik pesonanya untuk mempengaruhi semua orang. Richman merasa kesal kepada Wang Ling. Saat itu juga MC dalam siaran live streaming itu muncul dan memukul Richman. Di sisi lain, teknik pesona milik Sunrong tidak berhasil dan semua orang malah menjadi boneka iblis. Tunggu kelanjutan cerita dari The Daily Life of the Immortal King episode ke-9 dan ke-10 hanya di channel Devina Story. Xie xie.